situsnya sendiri ini juga dekat dengan salah satu tempat wisata yang cukup terkenal di Jogja, yaitu Kid Fun. Nah, lokasi Kid Fun sendiri itu berada di sana, sebelah sana ya guys. Jadi di sebelah di sebelah barat, dari belah baratnya kita sana kan ke sana ke timur. Dan di sini juga dekat dengan situs Muak Mantub. Mungkin next waktu kita akan ke sana ya guys, tapi bukan hari ini yang pasti. Dan kalau kita tarik ke arah timur laut sana ya, itu kita akan menuju ke tempat yang cukup banyak terdapat situs seperti Ratu Boko, kemudian Prambanan, Candi Ujo, dan lain sebagainya. Nah, ini Jalan Wonosari. Jadi kalau kita ke arah timur laut sana itu akan menuju banyak sekali situs. Dan kebetulan kalau kita mau ke sana itu ke arah Gunung Kidul. Gitu guys. Oke, mungkin kita langsung aja menuju ke situs payaknya. Nah, oke guys, kita sudah sampai di lokasinya ya, situs Payak. Nah, berdasarkan juru kunci yang saya temui ya, yang menjaga tempat ini yaitu Bapak Wahyudi, itu memang situs Payak ini berada di antara dua dusun guys, yaitu yang di sini adalah dusun Bintaran Wetan dan sebelah sana adalah dusun Payak. Makanya di cagar budaya situ ya, di tagnya itu memang dusun Bintaran Wetan dan namanya adalah situs Payak karena memang berada di antara dua dusun itu tadi guys. Dan menurut juru kunci ya dari Pak Wahyudi tadi ya, yang menemukan itu pertama kali dulu adalah ayahnya yang kebetulan menyewakan lokasi ini untuk digunakan sebagai pembuatan batu bata. Dan waktu itu mungkin waktu melakukan penggalian ya guys, melakukan penggalian di area ini itu ditemukanlah batu putih ini. Nah, ternyata adalah sebuah situs, makanya langsung dilaporkan ke cagar budaya seperti itu. Mungkin kita langsung aja ke dalam sambil tak ceritakan ya guys. Oke. Nah, oke guys, kita udah masuk ke dalam ya, dalam dari situs Payak. Nah, untuk tempat masuknya sendiri ada dua guys, yaitu yang ada di sebelah utara tadi saya masuk dan juga di sebelah selatan sana seperti itu. Dan lokasi situsnya sendiri berada di bawah situ guys. Nah, ini membuktikan bahwa dulu memang situs ini ditemukan waktu digali ya guys, karena berada di kedalaman sana. Dan menurut info yang saya baca ya, ini itu kedalamannya sendiri itu kurang lebih 6 meter dari permukaan tanah sini. Jadi kedalamannya itu 6 meter di sana. Ya, mungkin kita langsung aja ke sana, kita nanti tak tunjukin gimana situsnya, kondisinya seperti apa, dan apa yang tersisa dari situs Payak ini. Dan kebetulan memang di sini bersih ya guys, karena memang dijaga dan sering dibersihkan oleh juru kunci di sini yaitu Pak Wahyudi. Oke guys, kita langsung ke bawah sana. Nah guys, bisa kalian lihat ya bentuk dari situs Payak ini. Nah, bentuknya itu membentuk seperti huruf U ya. Ini memang berbeda dari candi-candi pada umumnya. Bisa kalian lihat kalau kalian pernah berkunjung ke Yogyakarta, ke beberapa situs maupun candi, memang ini bentuknya berbeda sendiri karena bentuknya itu seperti membentuk huruf U ya. Dan di sini di tengahnya ini berbentuk seperti kolam. Nah, untuk ukurannya sendiri ya guys, ukuran dari situs Payak ini untuk ukuran permukaan atasnya itu kurang lebih 3,12 meter kali 1,24 meter dengan permukaan bawahnya ukurannya 3,12 meter kali 1,86 meter dengan kedalaman dari permukaan atas ke bawah permukaan atas ini ya, permukaan atas ini kolamnya ini dan ke bawah situ adalah 60 cm dari ini ya guys, kan kolamnya. Jadi ini permukaan atas, ini yang kolamnya. Nah, itu ukurannya seperti itu guys. Nah, jadi situs Payak ini tuh ditemukan ya, ditemukan pertama kali pada tahun 1970 oleh para pembuat batu bata itu tadi guys. Nah, selang beberapa tahun yaitu tahun 1980 itu baru dilakukan ekskavasi yang pertama oleh Dinas Cagar Budaya ya guys waktu itu. Dan kebetulan pada tahun 1980 itu terjadi 2 kali ekskavasi guys. Dan kemudian dilanjutkan lagi ekskavasi selanjutnya itu pada
pada tahun 1981. Nah kemudian dari 1981 itu dilakukan lagi ekskavasi yang terakhir. Jadi yang terakhir itu pada tahun 1983. Jadi situs Payak ini itu dilakukan ekskavasi sebanyak 4 kali guys, berdasarkan sumber yang saya peroleh. Seperti itu. Nah kemudian dari hasil-hasil ekskavasi tersebut, dari cagar budaya dan arkeologi menarik kesimpulan bahwa situs Payak ini itu dulu mungkin digunakan sebagai tempat petirtaan kuno. Seperti itu. Karena memang kalau dilihat dari bentuknya ya di dasar tadi yang saya bilang tadi, bentuknya memang mirip seperti kolam. Jadi mungkin dulu itu digunakan untuk menampung air-air suci dan untuk upacara-upacara keagamaan umat Hindu pada zaman dahulu ya guys. Nah kemudian dari hasil ekskavasi itu juga ditemukan sebuah arca, yaitu arca Dewa Siwa yang terbuat dari batu bata putih guys. Kemudian selain dari arca tersebut ya guys, selain arca tersebut itu di situs Payak ini itu juga ditemukan gerabah atau artefak berupa gerabah dan peripih. Dan kebetulan peripihnya itu memiliki lubang sebanyak 17. Nah itu menyimpulkan ya, lubang berjumlah 17 itu melambangkan Watsu Purusa Mandala. Watsu Purusa Mandala. Nah itu artinya adalah itu difungsikan sebagai rancangan metafisika dan tata letak bangunan pada keagamaan umat Hindu pada zaman dahulu guys. Seperti itu. Dan kemudian peripihnya sendiri yang ditemukan di lokasi situs Payak ini itu terbuat dari logam emas dan perak. Seperti itu guys. Dan kemudian dari penemuan-temuan tersebut memang kemudian arkeolog dan cagar budaya menarik lagi kesimpulan dahulu ya, pada dahulu ya, mungkin berdasarkan sumber yang saya baca ya, bukan mungkin berdasarkan sumber yang saya peroleh, ditarik kesimpulan lagi bahwa ini memang dibuat kemungkinan pada abad ke-9 Masehi. Memang lama banget ya, mungkin seumuran dengan mungkin kayak Candi Prambanan dan lain sebagainya yang ada di situs-situs sekitar sini ya guys. Memang era-era Mataram kuno zaman dahulu. Dan kemudian ditarik juga kesimpulan bahwa dulu sekitar sini kemungkinan ya masyarakat sini itu digunakan untuk aktivitas terutama yang menyangkut dengan upacara-upacara keagamaan umat Hindu. Dan situs Payak ini atau lokasi ini itu digunakan untuk mengambil air suci ketika akan melakukan upacara-upacara keagamaan umat Hindu pada zaman dahulu. Seperti itu. Jadi situs Payak ini memang adalah bekas petirtaan kuno guys, dari era abad ke-9 Masehi. Oke guys. Nah guys, jadi untuk arca yang ditemukan, kemudian artefak yang ditemukan itu disimpan di BPJB Prambanan sana. Karena mungkin ya di sini kan dekatnya dengan BPJB Prambanan yang kebetulan memang ditemukan banyak sekali situs-situs yang besar ya guys. Seperti itu. Nah kemudian untuk fasilitas sendiri ya guys, fasilitas di sekitar sini tuh kalau MCK kayaknya nggak ada sih guys. MCK nggak ada. Atau mungkin kalian kalau mau MCK ya mungkin bisa mampir ke musola atau masjid-masjid terdekat di sekitar sini. Nah kemudian untuk retribusinya juga kebetulan juga nggak ada guys. Jadi memang di sini ya bisa masuk, tapi kemungkinan kalau mau masuk di sini itu ada waktu-waktunya guys. Kadang mungkin kalau pagi ketika Pak Wahyudi atau si yang penjaganya ini sedang melakukan pembersihan tuh bisa kalian minta tolong untuk masuk sebentar. Kemudian kalau kalau untuk pembersihan sendiri itu sekitar jam-jamnya itu jam-jam 7 sampai jam 9-an ya, jam 9-an seperti itu. Dan biasanya memang ditutup karena kita juga kesininya itu kemarin itu 2 kali guys. Yang pertama ditutup, digembok, kemudian dikasih tahu warga bahwa lokasi Pak Wahyudi itu ada di sebelah sana, di situs di dusun Payak situ. Nah kemudian tadi kita mampir ke tempat Pak Wahyudi, minta izin sebentar untuk mengambil video. Dan kebetulan Bapak Wahyudi juga orangnya ramah, welcome banget, seperti orang-orang seperti kita ya yang mau belajar tentang sejarah seperti itu guys. Dan kemudian kalau untuk parkir ya guys, parkir tadi dari Pak Wahyudi sendiri ngarahkan bisa ke jalan situ di daerah dusun Payak situ, atau mungkin di seberang jalan sini. Yang penting tidak mengganggu mobil yang mau lewat, karena ini memang gangnya sempit
ya guys, dan gangnya itu sempit, jadi dimaklumi ya guys, seperti itu. Jadi mungkin pada intinya ya itu tadi, jangan pernah seperti video-video kita sebelumnya ya, jangan pernah melupakan sejarah. Kita sebagai generasi penerus itu harus melestarikan dan menjaga warisan nenek moyang. Kalau bisa ini situs-situs seperti ini tuh kita pelajari juga guys, seperti generasi muda sekarang itu harus tahu ini asal musul situs-situs ini tuh dari mana. Jadi besok kita bisa ceritakan ke anak cucu kita ke depan. Oke guys, jadi itu dulu video pada kesempatan kali ini. Pokoknya tetap stay terus di channel kita Boleh Lihat dan tunggu keseruan-keseruan kita selanjutnya. Oke guys, see you next time. Nah, itulah tadi kunjungan kami ke situs Payak. Like jika kalian suka, subscribe jika kalian memang suka. Terima kasih guys, sampai jumpa.